Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Forum Komunikasi Perlak 70 rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita dari pola-pola kehidupan yang gelap kepada cahaya hidayah Allah. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah kita akan menjadi hambanya yang soleh dan solehah, hambanya yang bertakwa, yang dapat menata kehidupan dengan baik, sehingga selamatlah kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga selamat dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Alhamdulillah kita kembali dapat memulai pengajian kita ini tepat di malam tahun baru Islam, malam 1 Muharram. Mudah-mudahan pergantian bulan yang baru saja terjadi dengan terbenamnya matahari tadi mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dalam masa 1 tahun yang akan datang. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan sholat tahajud. Kata tahajud, kalau kita merujuk ke dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Al-Munziri, oleh Imam Ibnu Manzur, maka tahajud itu masuk dalam kategori kosakata yang disebut dengan istilah didu. Didu itu artinya satu kosakata yang punya dua arti yang berbeda atau bertentangan. Tahajud dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan qoma minan naum, bangun dari tidur. Bisa juga diartikan dengan sakhirul layal, begadang malam. Artinya secara bahasa tahajud itu
bisa dilakukan dengan tidur dulu kemudian bangun, bisa dilakukan dengan tanpa tidur begadang malam. Namun afdolnya tahajud itu dilakukan dengan cara tidur dahulu. Salat tahajud dalam fikih mazhabul arba'ah disebutkan hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang disangatkan untuk dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Penamaan salat tahajud itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebut istilah salat tahajud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fattahajjat bihi. Dan pada sebahagian malam fattahajjat bihi, maka bertahajudlah dengannya. Jadi potongan pertama surat Al-Isra ayat 79 ini menyebutkan dengan jelas bahwa kita dianjurkan untuk menegakkan sholat tahajud dimulai dari tengah malam sampai nanti waktunya sepertiga malam akhir. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita menegakkan salat sunat tahajud ini? Hal ini dijelaskan oleh Allah. Yang pertama, nafilatalak, sebagai amalan tambahan bagimu. Nafilah atau nawafil itu artinya tambahan. Istilah lainnya sunat. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalaupun kita tidak kerjakan, kita tidak didosai karenanya. Jadi kenapa Allah menyuruh kita menegakkan sholat tahajud nafilatalak sebagai amalan tambahan bagi dirimu? Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Asa itu dalam ilmu balaghah namanya tamani taroji. Harapan yang akan menjadi kenyataan kalau persyaratannya dipenuhi. Jadi manfaat kedua sholat tahajud itu menurut Allah, mudah-mudahan dengan sholat tahajud yang kita tegakkan itu, Allah akan menganugerahkan kepada kita maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan secara kebahasaan diartikan dengan tempat yang terpuji. Para ulama mufassir mu'tabar seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa maqaman mahmudan, tempat yang terpuji itu memiliki dua sisi. Ada sisi zahir yang terlihat, ada sisi batin yang tersembunyi. Ada sisi material, ada sisi imaterial. Ada sisi yang bersifat kebendaan, ada sisi yang bersifat non kebendaan. Ada sisi eksoterm, sisi luar dari jasad, ada sisi
esoterem, sisi dalam dari jasad. Itulah maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Dari sisi zahir, yang nampak, yang terlihat oleh mata, maqaman mahmudan itu bisa dimaknai dengan Allah akan menganugerahkan harta yang banyak. Allah bisa menganugerahkan pangkat yang tinggi. Allah bisa menganugerahkan kedudukan yang strategis. Allah bisa menganugerahkan sawah ladang yang luas. Allah bisa menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu semua makna zahir dari maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Dan semua itu bisa dilihat, bisa disaksikan. Tapi karena manusia ini tidak semuanya menyukai hal-hal yang bersifat zahiriyah, ada juga yang menyukai hal-hal yang bersifat batiniyah, maka Allah akan memberikan maqaman mahmudan dalam bentuk batiniyah, hal yang tidak terlihat, dalam bentuk esoterem, sisi dalam dari jasad, dalam bentuk sesuatu yang imaterial, bukan benda. Jadi maqaman mahmudan itu wujudnya bisa ketentraman batin, bisa ketenangan batin. Maqaman mahmudan wujudnya bisa kesehatan. Maqaman mahmudan wujudnya bisa baktinya anak kepada kita selaku orang tua. Maqaman mahmudan wujudnya bisa keberkahan yang kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi ada hal yang luar biasa dari janji Allah berkaitan dengan siapapun di antara orang-orang yang beriman itu yang mau menegakkan sholat tahajud di malam hari. Dia akan mendapatkan maqaman mahmudan baik secara zahir maupun secara batin. Allah akan menganugerahkan hal-hal yang zahir sekaligus hal-hal yang batin bagi siapapun yang menegakkan sholat tahajud. Pada saat surat Al-Isra ayat 79 turun, Nabi memberikan penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Pada saat Al-Isra ayat 79 turun, Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara, yang maha memberkati dan maha tinggi, keberkahannya itu turun ke langit dunia setiap malam. Kapan waktunya keberkahan Allah itu turun ke langit dunia? Nabi mengatakan hinna yabqa sulusul lail akhir, ketika waktu tinggal sepertiga malam akhir. Jadi pada waktu sepertiga malam akhir itulah keberkahan Allah turun ke langit dunia. Yaqulu, dan pada saat itu Allah berfirman, ma yad'uni, siapapun yang berdoa kepadaku, fastajibalahu, maka aku akan jawab, aku akan kabulkan baginya. Jadi di sepertiga malam akhir itu doa-doa menjadi mustajabah. Doa-doa dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mayas aluni, siapapun yang minta kepadaku, kata Allah, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberikan kepadanya. Jadi apapun yang kita minta setelah kita sholat tahajud di sepertiga malam akhir itu, maka Allah akan berikan. Mayastaghfiroli, siapapun yang memohon ampunan kepadaku, faghfir lahu, maka aku akan ampuni dia, aku akan berikan ampunan baginya. Itulah penjelasan Nabi menjelaskan tentang sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam akhir.